Dalam perkisahan antara perempuan dan laki-laki, yang terberat itu bukan memilih, tetapi mempertahankan pilihan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Ayat ini akan menjadi topik pembahasan kita pada kali ini. Perempuan kerap dipersepsikan oleh sebagian masyarakat di mana-mana sebagai insan yang menarik, memikat, dan tak jarang pula dipersepsikan sebagai makhluk penggoda. Persepsi terakhir ini didukung oleh kelompok yang menyandarkan argumentasinya pada hadis Nabi Muhammad SAW. Aku tidak mewariskan suatu fitnah yang lebih merugikan laki-laki kecuali perempuan. Hadis ini Bukhari Muslim. Bagaimana mereka tidak terpikat menggunakan hadis ini sebagai legitimasi di dalam mendukung perspektif mereka. Tapi bagi para pengkaji ilmu-ilmu keislaman, istilah bahasa Arab fitnah dalam hadis tersebut bukan dalam terminologi bahasa Indonesia umumnya. Jadi kata fitnatun bukan berarti fitnah. Fitnah ya seperti fitnah, tetapi bermakna cobaan atau ujian. Kadarnya bisa ringan, sedang, berat, dan bisa menerpa tidak saja orang beriman, tetapi orang yang tidak beriman juga. Tetapi hemat saya, stereotipe bahwa perempuan sebagai makhluk penggoda hanya berlaku bagi mereka atau masyarakat patriarki, di mana perempuan dalam masyarakat patriarki sebagai makhluk provokasi naluri hasrat laki-laki. Tegas saya menolak stereotipe tersebut. Kalau kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran tersebut konsep menjaga diri ya berlaku juga untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam Quran surat An-Nur ayat ke-31 yang saya sudah bacakan, makna katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau perhiasan itu aurat ya, kecuali yang bisa terlihat. Ayat ini jangan hanya dipahami untuk perempuan juga, tetapi menjadi warning untuk laki-laki. Keindahan yang melekat pada diri perempuan agar laki-laki mampu memelihara pandangannya dan dirinya. Perempuan bisa bergerak kemana saja, sebagaimana laki-laki bisa bergerak kemana saja juga. Di sini agar konsep keberlakuan hukum mengenai kedua belah pihak, tidak saja kepada perempuan. Kan tidak adil, masanya perempuan yang menjaga lekuk tubuhnya, kemudian perhiasannya, kemudian hal-hal yang indah, kemudian laki-laki dibebaskan sebebas-bebasnya untuk menurutkan nafsu mata dan lain sebagainya. Ayat Quran surat An-Nur ayat ke-31 ini tidak berdiri sendiri, di mana tertera jelas juga di dalam Al-Quran bahwa laki-laki juga bisa menjadi penggoda yang membuat perempuan terbuai. Misalnya kisah Siti Zulaikha, seorang istri pejabat tinggi kerajaan di Mesir kala itu, di mana hatinya tergoda oleh Yusuf, sampai-sampai Zulaikha terusik akan ketampanan Yusuf. Gairah asik masuk menerpa Zulaikha.
Sesungguhnya tidak hanya Zulaikha, tetapi perempuan-perempuan yang datang ke rumahnya tergelitik juga. Kemudian ada juga kisah terkenal, ya, mungkin sahabat-sahabat pernah membaca kisah Laila binti Mahdi dengan Qais bin Mulawah. Dalam sebuah syair dikatakan, ta'asyaqat Laila wa hiya ghirrun saghiratun walam yabdu lil atrabi min thadiha hajmu. Laila begitu merinduinya padahal dirinya masih belia ketika buah dadanya belum lagi tampak menonjol. Sebuah gambaran bahwa Laila mabuk kepayang pada sosok Qais. Walaupun ia menyadari bahwa cintanya tak akan sampai ke penghujung keindahan, sebab tradisi kala itu melarang mereka. Ada juga kisah lebih gila dalam sejarah agama, terjadi pada zaman sahabat Umar bin Khattab. Suatu hari ia belusukan ke desa-desa untuk menemui rakyatnya. Dari sebuah gubuk terdengar nyanyian rindu melankolis dari seorang perempuan. Hal min sabili ila khamrin fa asyrabuha amin sabilin ila nasr. Adakah jalan menuju kedai minuman anggur biar aku bisa menenggaknya, atau adakah jalan menuju Nasr? Sahabat Umar kemudian mendengar, siapa ini? Setelah dia ditemui di gubuk sederhana itu, ya, dia mendengar sosok yang dirindui oleh perempuan itu, namanya Nasr bin Hajjaj. Sahabat Umar mencari sosok Nasr ini. Dia mencari solusi untuk menghilangkan ketampanan Nasr. Kemudian sahabat Umar menggundulinya, tetapi tetap saja tampan. Ia pun mencari akal untuk mengasingkan ke Basrah, Irak, agar wajahnya, ya, dalam pikiran sahabat Umar keriput. Tapi apa yang terjadi? Gubernur, ya, kala itu Abu Musa al-Asy'ari mengusirnya lagi ke Persia karena kasusnya sama. Nah, di Persia juga sama. Gubernur Persia heran akan sosok Nasr yang digandrungi oleh banyak perempuan. Ia pun mengirim surat kepada sahabat Umar. Kemudian sahabat Umar membalasnya dengan membuat larangan bagi Nasr untuk keluar masjid. Walaupun pada akhirnya sahabat Umar lebih dulu meninggal, ya, dibandingkan Nasr. Nah, Nasr itu ketika wafatnya sahabat Umar masih sempat ke Madinah, ya, masih sempat ke Madinah. Maksudnya apa? Dalam sebuah fenomena, misalnya seperti Nisa Sabian yang lagi viral, kita yang tidak mengetahui cerita sesungguhnya untuk tidak berlaku berat sebelah. Misalnya mencemooh sosok Nisa Sabian, atau dengan istilah populernya sebagai seorang pelakor. Tunggu dulu, kita tidak tahu kan, kita tidak tahu. Dalam perkisahan antara perempuan dan laki-laki, yang terberat itu bukan memilih, tetapi mempertahankan pilihan itu sendiri. Sejatinya, ya, mungkin kita tahu juga, setiap kita akan bangga pada pilihan kita masing-masing, tetapi pada akhirnya, ya, banyak juga yang tidak setia pada pilihan awalnya. Mengapa? Mempertahankan adalah hal terberat dan bisa dilalui bagi mereka yang sama-sama mengerti hakikat kebersatuan dan kebersamaan. Tetapi jika menerpa, kemudian ada fenomena terjadi kekandasan dalam hubungan satu dengan yang lainnya, agama mengajarkan kita, khususnya kepada mereka yang pernah saling cinta, untuk tidak mencemooh. Karena bibir kita diciptakan bukan untuk menghina orang yang pernah bersama dan orang yang pernah kita cintai, tetapi bermuhasabah. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, artinya bahwa perempuan tidak selamanya menjadi gejala keterpisahan seseorang. Bisa saja laki-lakinya, karena di dalam sejarah banyak, tidak saja perempuan yang kita sebagian di antara kita menganggap dia sebagai penggoda, tetapi juga banyak, ya, laki-laki menjadi penggoda, ya. Nah, jadi pesan penting saya adalah bahwa
banyak kisah-kisah di media sosial yang kemudian membuat kita untuk menjustifikasi sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti hakikat cerita utamanya. Kemudian kita merendahkan satu pihak dan meninggikan pihak yang lain. Tetapi bagaimanapun, ya, keterpisahan dari sebuah perjalinan yang pernah dilalui pasti ada kesalahan dari dua belah pihak. Tidak saja salah satu pihak. Bagaimana kita ketika melihat itu, kita hanya berdoa, semoga itu tidak terjadi pada diri kita kelak hari. Karena mempertahankan lebih sulit daripada sekedar mengungguli pilihan yang pernah kita pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.